Abah punya tugas adalah berkeliling Nusantara, bahkan mungkin keliling dunia untuk menyatukan visi misi. Karena bicara Nusantara ini Kiai bukan hanya Indonesia. Maka PWI ini adalah skup kerjanya adalah termasuk Indonesia, Singapura, Malaysia, adalah termasuk juga Patani Thailand, termasuk juga Mindanao Filipina, termasuk sebagian Kamboja, semakin sebagian Laos dan Cina Selatan. Bahkan kita ini adalah skupnya adalah sampai ke Tanjung Harapan Afrika. Itulah kerja luasnya Wali Songo dulu. Dan kita juga harus bisa membedakan mana Islam, mana Arab. Ya. Nah inilah yang harus kita bangun di Jawa Barat ini. Jangan lagi, tidak ada lagi orang-orang yang mengaku Jawa Barat milik mereka. Indonesia milik Pintu Tarim, tidak ada lagi. Maka oleh karena itu Abah sangat berharap, karena saya percaya secara dohir maupun batin, Kiai adalah mumpuni untuk di situ. Terima kasih, Bang. Dan Abah akan selalu bersama dengan Kiai adalah, terutama adalah sekarang orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itulah resiko perjuangan semuanya. Karena untuk menyamakan satu kepala itu sama susah itu. Maka dibutuhkan kesabaran dalam kita membangun tadi kerja secara cerdas, secara keras, sistematis dan terukur. Karena kalau tidak terukur apa yang bisa dilakukan tadi semuanya. Mulailah dari hal yang kecil, tetapi akan menunjukkan pembesar. Jangan asal gebiar, tapi kemudian meredupkan begitu dari semuanya. Insya Allah. Maka insya Allah Abah mendukung Kiai akan keliling untuk turba. Ya. Maka sekarang satukan, karena Jawa Barat adalah provinsi terbesar. Maka siapa yang menguasai Jawa Barat akan menguasai Nusantara. Tadi semuanya. Maka itulah kenapa kelompok-kelompok yang selalu ingin memecah belah Nusantara itu ada sekarang kantornya di Jawa Barat. Semuanya pindah ke Jawa Barat. Betul. Maka itulah, maka mari kita koordinasi, bentuk, kemudian koordinasi ke seluruh kabupaten. Ya, rapatkan yang hari ini mungkin berbeda pandangan. Kalau menurut saya semuanya niatnya baik. Karena cara yang terkadang yang membuat mereka adalah beda, Pak. Itulah kenapa Allah dalam Al-Quran ada istilah syara'a, ada istilah mansakan. Syara'a itu satu sebetulnya, tetapi mansakan cara itu berbeda. Manasik itu berbeda dari semuanya. Maka kita jangan alergi dengan cara. Yang penting ilahi anta maksudinya tercapai. Dan sekarang pun dalam ibadah orang sibuk adalah ribut dengan khilafiyah dalam cara syariat, tapi sampai lupa tujuan. Gitu kan tadi. Nah, itu kadang-kadang mau melakukan sesuatu kayak kakek-kakek dan nenek-nenek. Kata kakek-kakek, "Nek, saya mau mancing." Kata neneknya, "Nanti kalau dapat dipepes." Tapi kata kakeknya, "Digoreng, dipepes, digoreng." Akhirnya dipukulkan jorannya, akhirnya nggak ada pepes, nggak ada. Inilah PWI, jangan sama begitu. Semuanya punya tujuan yang baik, tetapi tadi karena cara yang berbeda, terutama adalah kita dari sebagai kesepuhan, dari ketua, dari semua, dan juga daripada kesepuhan-kesepuhan PWI, marilah kita lebih bijaksana menerima segala lapisan masyarakat dengan pola ukur yang berbeda-beda semua. Jangan mudah dengan memframing ini dan itu. Yang jelas saya yakin tujuannya adalah baik, tapi caranya yang kita harus akomodir gitu ya dari semua. Maka oleh karena itu sekali lagi Abah berterima kasih pada Allah, alhamdulillah wa syukurillah, dan juga berterima kasih pada Rasulullah. Ini bagian dari syafaat beliau juga. Insya Allah bahwa PWI dengan dibimbing diketuai oleh dengan pengersa dari semua adalah insya Allah. Tapi saran Abah, nasihat Abah paling gitu, karena orang Wali Songo itu udah pasti pengikut thariqat semuanya. Makanya saya berharap kepada orang-orang yang mengaku pengurus PWI harus orang-orang berthariqat dari semuanya. Sekarang silakan, siapa coba pemimpin NU yang tidak berthariqat? Dari semuanya berthariqat. Ada yang Sajiliyah, ada TKN, ada apa-apa. Yang penting karena kalau hidup ini harus punya tadi kerja sistematis, kerja terukur itu harus punya jalan. Betul. Jalan itu thorik. Mau pergi kemanapun kita harus jalan. Dalam apapun harus pakai jalan. Tapi untuk jalan kita butuhkan kendaraan. Nah PWI ini adalah kendaraan. Tapi jalannya silakan mau nikung lewat Bogor, lewat Sukabumi, lewat mana. Tapi tujuannya adalah sama. Itu yang penting dari semuanya. Insya Allah. Makanya menyatukan Nusantara ini kata Abah. Saya yakin-yakinnya PWI ini adalah merupakan bayi yang sangat baik untuk dilahirkan. Untuk menyatukan Nusantara kembali. Amin. Maka inilah saya bersama Jenderal Nur Wahid, bersama dengan Jenderal Dudung, dengan beberapa juga Jenderal kemarin yang datang ke sini itu dari Brimob ya Gus ya. Juga sama. Sekarang ini dari Brimob siap di PWI juga. Masya Allah. Luar biasa. Dan Abah sudah punya beberapa jenderal yang sepaham, yang mencintai Nusantara, memahami Pancasila.
Jangan dianggap Pancasila ini, kan mereka sudah membenci Pancasila. Bahkan memplesetkan Pancasila adalah pantat Cina. Padahal Pancasila itu adalah merupakan hasil olahan para waliullah yang sangat besar. Maka kita ini semua adalah Garuda. Maka di dalam dada Garuda itu ada bintang, ada rantai emas, ada kepala banteng, ada pohon beringin. Tetapi tujuannya adalah padi dan kapas. Maka berhasil menyatukan ketuhanan yang Maha Esa. PWI bukan berarti membawa kita adalah menjadi orang yang terlalu memandang terlalu ini. Karena dunia ini, bangsa ini dibangun oleh keragaman yang ada. Makanya para waliullah dulu tidak membuat Pancasila itu ketuhanan kepada Allah yang Maha Esa. Ketuhanan itu sifat. Artinya siapapun kamu. Makanya kemerdekaan kita dari mulai 1908 Budi Utomo oleh Yong Ambon, Yong Celebes, Yong Minang, Yong Kristen, Yong Katolik, pemuda Ambon, pemuda ini disatukan dengan 1908. Maka kemudian akhirnya berlakulah Sumpah Pemuda 1928. Merdekalah Indonesia tahun 45. Itu adalah karena hasil semuanya. Maka budaya paling kaya di dunia ini Jawa Barat. Abah lihat di Hawaii, itu Arumba itu ada di Hawaii. Abah pergi ke Taiwan, di Taiwan itu angklung itu ada. Maka seluruh budaya di dunia ini hampir dari Jawa Barat. Masya Allah. Sebetulnya. Makanya dulu adalah di Jawa Barat ini adalah merupakan, makanya kenapa NI masuk sini, kemudian DITI masuk sini. Maka apapun judulnya yang bernama khilafah harus ditolak. Ini karena sekarang banyak ustadz kondang yang menjadikan Indonesia negara Islam. Bayangkan, 1.200 suku dengan 808 bahasa akan dijadikan satu Islam. Bayangkan, negara yang 4 suku saja udah perang. Yaman nggak pernah berhenti perang. Betul, Afghanistan perang saudara hancur. Libya perang saudara hancur. Mesir perang saudara hancur. Maka Indonesia dibayangkan dengan 1.200 suku, 880 bahasa. Kalau dijadikan khilafah berarti kita akan terus perang di Nusantara ini. Inilah kehebatan para aulia Allah. Menjadikan di dadanya, Garuda itu garuk belah dadamu tadi semua. Cinta ada di sini. Persatuan ada di sini. Kebahagiaan ada di sini. Tapi siksa kubur pun ada di sini. Apalagi alamu idabu siroma fil kubur wahusila mafis sudur. Disinilah dada kita harus Garuda. Di dalamnya ada Bhinneka Tunggal Ika. Di dada Garuda ada Pancasila. Sementara mereka membenci Pancasila. Menganggap Pancasila adalah togut. Padahal Pancasila lah yang menyatukan Nusantara. Saya pernah pergi ke Dubai. Orang Dubai bertanya, Kiai, kenapa orang Indonesia sukunya begitu banyak tidak beradu? Karena kita ada punya kesaktian Pancasila itu. Isi Pancasila itu Quran. Intisari terdalam dari Quran sebetulnya. Dan inilah mereka tadi, terutama orang FPI, benci dengan Pancasila. Rizik Syihab itu selalu mengatakan pantat Cina. Bahasa sampurasun dengan campur racun. Maka inilah sebetulnya kita harus orang-orang yang ingin menghancurkan, termasuk ustadz-ustadz yang tidak mengerti, merupakan Habib-Habib Ireng yang dia tidak mengerti bangsanya sendiri dari semuanya. Nah ini barangkali Kiai sebagai prolog dari Abah, mari kita satukan Jawa Barat. Insya Allah. Karena Jawa Barat itu tadi berapa Sekjen jumlah totalnya? Ada 27. Ada 27. Maka nanti silakan mulai Kiai nanti untuk Purba. Siap. Nanti dari Abah akan ada bantuan transport untuk Purba. Insya Allah. Selama saya ada ini, saya akan selalu bantu siapapun yang berjuang. Semua. Dan karena Abah sendiri sekarang ini di Jawa Barat ini sudah lama melakukan program bedah pondok. Kalau perlu nanti ke depan itu program Abah itu bisa diterapkan. Siapa? Karena sekarang ini sudah hampir 33 pondok yang kita bangun dan kita bedah. Dan rumah-rumah jompo sudah berapa Gus? Kemarin itu 28 kalau tidak salah. Inilah sebetulnya kita dalam Islam itu bukan hanya agama, tapi harus ada syamroh. Sholat harus ada syamroh. Semua. Tapi kita untuk membangun kebersamaan ini, kita harus bersandar pada Allah. Itulah kenapa sholat itu, kenapa takbir itu segat mubalaghah. Hanya dia yang agung, hanya dia yang bisa. Kita ini dah la yamliku li nafsihi darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Kalau kita adalah berserah, takbir, mengakbarkan Allah. Allah yang turun tangan. Tapi kita yang turun tangan, Allah yang angkat tangan. Inilah persoalan. Pada saat kita mengangkat tangan, maka marilah kita, walaupun kita punya niat, jangan bersandar pada amal. Jangan bersandar pada ilmu. Jangan bersandar pada kekuatan diri. Bersandar kepada sang pemilik kekuatan itu sendiri. Insya Allah niat. Karena sekarang ini Abah lihat, bahasa Sabdo Palon menagih janji. Nah Abah lah sedang menagih janji sekarang ini.
Karena perjanjian kita dengan Allah alastu birabbikum itu sekarang sudah dirusak oleh mereka. Betul. Sehingga kita dijauhkan dari thariqat. Pada Belanda dulu takutnya dengan Indonesia karena thariqat. Itulah kenapa dalam kitab Minhajul Istiqomah Fiddin Wassalamah, tulisannya Utsman bin Yahya, dipitnahlah thariqat-thariqat kita. Thariqat-thariqat Wali Songo itu dipitnah oleh mereka. Sehingga yang benar itu hanya thariqat Alawiyin, Sajiliyah, TKN, Tijaniyah, Satariyah, Wahidiyah, Akmaliyah. Itu adalah thariqat-thariqat sesat, kata Utsman bin Yahya. Nah, hari inilah, bahkan termasuk hari ini juga kiai kita udah keracunan senokor gronyo. Tidak boleh belajar ma'rifat. Ma'rifat itu ilmu yang tinggi. Wong awaludini ma'rifatullah kok. Wong tidak ada agama kalau nggak kenal pada Allah. La tasyi'a ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Nggak sah ibadah. La sholata illa bihuduril qalbi. Nggak ada sholatnya, hadirnya hati. Nah, disinilah yang harus kita bangun. Maka bangun kita Jawa Barat, Kiai. Adalah kalau bisa semuanya yang berada di PW ini adalah karena peluhur-peluhur bangsa adalah pendiri-pendiri thariqah, para mursyid, mereka semuanya. Tapi jangan terjebak pada orang-orang yang ngaku mursyid. Nah, semua. Karena yang ngaku mursyid bukan mursyid. Yang ngaku wali pasti bukan wali. Pokoknya ngaku-ngaku itu bukanlah. Tadi semua. Tadi semua. Maka silakan Kiai untuk persamaan ini. Mari kita sama-sama bahwa tidak benarlah framing bahwa Kiai Mustafa itu merobohkan Abah Setu. Tidak akan berani beliau merobohkan saya. Tadi semua. Tadi semua. Iya, Masya Allah. Iya. Tadi semua. Ayo Kiai barangkali sampaikan. Mari kita sama-sama apa yang menjadikan unek-unek Kiai sekarang. Dan kapan kira-kira kita akan melakukan pelantikan. Ya. Dan kita lantik itu setelah koordinasinya. Tadi sampai terukur. Kalau nggak terukur jangan dulu. Ya. Nah, gimana nanti mengukur keberhasilannya kalau nggak terukur. Jangan terlalu di langit. Kita bertahap saja. Yang mudah dulu, Pak. Yang mudah dulu kita kerjakan. Ya, Kiai silakan cari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi nawwir qulubana bil ma'rifati wal yaqin. Wa adkhilna ma'al awliya'i was sholihin wa ala alihi wa ashabi Rasulillah ajma'in, amma ba'du. Terima kasih Abah Setu yang telah memberikan banyak waktu kepada kita selaku atas nama PWI LS Jawa Barat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang bisa sowan ke Abah Setu. Intinya kehadiran kami pertama silaturahmi. Yang kedua saya laporan ke Abah bahwasanya saya tidak mau ada framing-framing playing victim dari yang sebelah itu. Maka kita sowan ke Abah ini tujuannya adalah kita tidak ada masalah apa-apa dengan Abah. Bahkan saya itu sami'na wa ta'na dengan Abah Setu. Amin. Artinya kita ini adalah PWI LS untuk mengibarkan kembali kejayaan Nusantara, terutama yang ada di Jawa Barat. Umumnya untuk seluruh Indonesia. Jadi setelah aklamasi kita terpilih sebagai ketua DPW PWLS Jawa Barat itu, kita nanti akan yang pertama itu adalah kita ingin memperkuat manajemen dulu. Manajemen dulu, karena dengan manajemen itu suatu organisasi pasti akan kuat. Betul. Setelah manajemen kita akan memperbaiki formatur yang ada di yang ada di PWLS PWLS Jawa Barat supaya kita kerja cerdas, sistematis dan terukur. Jadi artinya kenapa terukur? Ya kita akan mengerjakan yang mudah-mudah dulu. Saya mendapatkan saran dari ketum bahwasanya kerjakan yang kira-kira yang bisa dilakukan, yang mudah-mudah. Nanti yang yang susah-susah kita gotong bersama-sama, Bah. Gitu. Betul. Intinya di dalam PWLS ini kita tidak ada berkepentingan. Kepentingannya hanya bagaimana kita mengawal sejarah, terus kemudian kita memberikan pelindungan atau kita bangkitkan kembali kiai-kiai yang berbumi dari pendawiran, meluruskan juga sejarah dan sebagainya, dan juga kita merespon nasab yang pada ahlinya, yang terutama sekarang ini adalah tesis Kiai Imaduddin yang belum sampai terbantahkan sampai sekarang. Nah itu, Bah. Jadi intinya kita ini insya Allah minggu ini, Bah, mohon izin minggu ini saya akan secepatnya melaksanakan mandat daripada amanah yang sudah saya sampaikan kepada DPD, bahwasanya secepat mungkin saya akan kunjungi setiap DPD agar ada
chemistry di antara kita untuk mewujudkan Jawa Barat ini hebat dari ranting sampai DPW, Bah. Jadi intinya seperti itu supaya kita ini apa namanya bareng-bareng bekerja. Kalau pergerakan itu harus gerak, Bah, gitu. Kalau nggak bergerak berarti ya kita nggak ada gerakan berarti ya, gitu. Tapi jadi, kalau geraknya tidak terkoordinasi ya jadi gerak hanya tinju dengan bayang-bayang. Gitu, jadi akhirnya kita sedikit demi sedikit kita akan apa namanya mengamalkan apa yang sudah disampaikan oleh Sayyidina Ali, al-haqqu bila nidom, apa yamluhul batilu binidom. Gitu. Jadi intinya organisasi ini tanpa apa namanya kebenaran ini, tanpa adanya organisasi atau terorganisasi dengan baik, maka akan terkalahkan dengan kejahatan yang terorganisir. Jadi intinya saya akan memperbaiki dari segi-segi yang selama ini mungkin, Bah, mungkin belum apa namanya tercipta dengan baik antara pengurus dengan DPD yang lain, gitu, DPD Jawa Barat. Itu, Bah. Jadi intinya kita akan bekerja dengan mohon doanya Abah dan restunya semuanya, terutama di wilayah Jawa Barat. Kita akan bekerja secara apa namanya cerdas, sistematis dan terukur, Bah. Insya Allah seperti itu. Rangkul orang-orang yang selama ini termasuk kayak Ceng Mujib, Bah. Rangkul orang-orang hebat yang ada di Jawa Barat, kesepuhan Jawa Barat, kayak Pak Charlian Anton, kayak Jafar As-Sodik, kesepuhan itu rangkum di atas, kemudian ke bawahnya adalah disatukan pelan-pelan. Insya Allah. Dan untuk awal ini Abah untuk Kiai jalan-jalan untuk mengeliling turba dari Abah dibantu 10 juta dulu. Masya Allah. Terima kasih Abah. Nanti terima kasih, Kiai kirim rekeningnya ke saya. Siap. Saya support 10 juta untuk Kiai turba di semuanya. Terima kasih Abah. Ya semuanya. Nanti tahap berikutnya adalah setelah Kiai punya rencana untuk pelantikan, nanti Abah nanti bicara lagi sama Abah. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Karena Abah itu ingin ada orang yang bergerak. Karena Abah sendiri susah bergerak. Karena Abah ini sekarang ini udah keliling Nusantara bahkan dunia. Masya Allah. Karena sekarang ini udah 18 torikot yang sudah gabung di sini. Masya Allah. Karena kata Abah di sini, biarkan kamu punya guru, punya mursyid di sini untuk menyatukan saja amaliyah. Amaliyahnya silakan mansakannya beda-beda, tapi tujuannya sama. Kamu manakibnya adalah Syekh Samaniyah, kamu tahniah Syekh Tijaniyah, saya Abdul Qadir Al-Jailani, tapi semuanya mereka itu sama, ilahi anta maksudi. Dari semua. Termasuk mendirikan PWI pun adalah bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk adalah menghilangkan nasib orang lain, tapi adalah menyelamatkan orang-orang, termasuk menyelamatkan mereka. Karena kalau menurut Abah kasihan mereka itu semuanya. Karena mereka juga sebenarnya kalau Abah lihat korban sebenarnya. Karena tidak mengerti sejarah nenek moyangnya sehingga merasa bahkan Habib-habib kecil aja sekarang udah berani memaki-maki ulama kita. Nah inilah kalau dibiarkan, bayangkan anak cucu kita akan jadi apa nanti. Ini sadar nggak sadar akhirnya kita ini udah kehilangan Tuhan, kehilangan Rasul. Karena yang didorong itu hanya nasab, tapi tidak dengan hanya nasab untuk nasib itu akhirnya akan merusak. Itu semuanya. Ya tadi semua. Ya barangkali ya mungkin dari Sekjen ada yang disampaikan Sekjen nanti tolong harus bicara Sekjen. Bagaimana yang disebut dengan terorganisasi, bagaimana cerdas-cerdas, kerja apa namanya terstruktur apa namanya sistematis dan terukur itu seperti apa. Nah itu harus dijelaskan sama ketua kan gitu. Silakan. Iya nggak apa-apa sedikit saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan syukurillah. Amin. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama-tama nuhun Abah sami-sami bager ya. Sudah menerima dan mensupport dan mendukung kami sampai luar biasa, saya sampai merinding. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, tambah girohnya tambah luar biasa Abah. Terkait untuk masalah moto kerja cerdas di sini. Jadi ingat terlalu administratif itu tidak baik. Tapi ketika tidak terkomunikasi dalam organisasi pun sangat tidak baik. Seperti itu. Itu tadi yang tadi dari Sayyidina Ali itu. Kesalah apa namanya? Kebenaran yang tidak terorganisir akan dihancurkan dari kebatilan yang terorganisir. Betul. Dan hari ini sedang terjadi. Betul. Ya. Jadi kerja cerdas di sini toh kita berbicara untuk organisasi semua dengan ilmu. Jadi ketika dipasrahkan dengan orang yang mempunyai ilmunya, saya kira ya cepat. Contoh terkait masalah komunikasi kita sekarang sudah enak ada dua.
secara kunjungan nanti kita ada dua. Yang pertama kunjungan langsung ke lokasi, yang kedua cukup menggunakan Zoom meeting. Zoom bagus. Jadi kita bisa nyatu sekali teknologinya pakai kerja cerdas itu benar. Insya Allah. Iya. Cerdas gitu, Pak. Betul. Abah itu ceramah dengan Australia Zoom tiap pagi. Zoom, iya, Pak. Sekarang tuh nggak usah di fisiknya. Sekarang ini udah Allah buka teknologinya kok. Betul, itu Pak. cerdas namanya itu. Teruskan Sekjen. Terima kasih. Terkait masalah kerja sistematis yang tentu makanya kita sesuaikan dalam organisasi. Organisasi mempunyai anggaran dasar dan anggaran Rumah tangga. Ya. Itu digunakan dengan porsinya. Jangan lupa komunikasi penting supaya enggak komunikasi. Betul. Itu yang namanya sistematis. Jangan sampai ketika ada kesalahan di lapangan, akhirnya menyalahkan yang di atas. Karena apa? Enggak koordinasi dan sistematis. Seperti itu, Abah. Iya. Kemudian terukur Jelasnya. Semua harus ada porsinya. Misal kita berbicara tentang masalah organisasi. Nah. Ingat di PWI-LS itu kita porsinya ada 3. Mengenai tentang masalah keagamaan, mengenai tentang masalah sosial, budaya, ya termasuk budaya juga, dan juga termasuk dalam kemanusiaan. Itu yang tertuang dalam SK Kemenkumham. Seperti itu, Pak. Jadi jangan sampai keluar dari zona itu. Itu yang namanya kerja yang terukur. Di dalam agama kita ada lembaga keagamaan, lembaga dakwah. Kita jangan jauh-jauh dengan pemerintahan, Pak. Makanya nanti harus ada koordinasi dengan pemerintahan di bidang agama. Dan agama dari Departemen Agama sampai Kementerian Agama Kabupaten itu jangan anti PWI, karena PWI sudah ter-SK-kan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Itu saja, Bah. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari semua. Inilah memang yang harus kita bangun. Betul-betul bahwa organisasi itu adalah sebuah seperti tubuh. Makanya kalau Al-Farabi mengumamakan tubuh kita ini kerajaan. Organisasi pun seperti tubuh. Maka kalau sakit, kalau kaki kesandung, yang keluar air di mata, yang mengaduh mulut, kan tadi yang pening kepala. Makanya dalam organisasi itu kalau anak buah kesandung, maka atasan juga harus keluar air mata. Gitu kan tadi semua. Karena kita ini adalah betul-betul Al-Jasadil Wahid, harus begitu. Jadi jangan saling menyalahkan. Ini kan mudahnya kita ini saling menyalahkan. Akhirnya di framing, diadu domba. Itulah yang terjadi hari ini. Maka tidak boleh lagi itu terjadi semua. Maka sebagai penutup dari Abah, Abah akan menyerahkan sorban hijau dan sekaligus Kiai, saya pakaikan sama Kiai ini jaket ini. Ini semua. Makanya ini jaket sebagai, tapi nanti diganti aja Abah satunya. Siapa? Insya Allah ini mudah-mudahan silakan Kiai pakai. Masya Allah. Coba gunakan Kiai. Ya.